hadir ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Sampaikan isi hatimu melalui hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini ya Bapa. Biarlah urapan Tuhan turun atas setiap kami, dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan ya. Terima kasih ya buat tim PAW, kalian luar biasa. Saya bisa melihat mereka memuji menyembah Tuhan dengan hati yang cinta akan Tuhan ya. Saya percaya Tuhan disenangkan melalui gereja ini. Saya melihat di gereja ini banyak sekali orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin saudara. Thank you juga buat Alex ya. Saudara, kita bersyukur karena melalui kasih karunia Tuhan kita menjadi orang percaya. Seperti lagu yang tadi kita naikkan, hati kita bergirang karena cinta Tuhan itu begitu besar dalam kehidupan kita. Kita bersyukur hari ini karena kita ditemukan oleh Tuhan. Tetapi ada satu hal yang harus kita ingat sebagai orang percaya, ada hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sama seperti kalau orang lagi pacaran gitu ya, yang satu naksir yang satu. Kalau lagi naksir seseorang, kita maunya apa? Kita maunya orang yang kita taksir juga kembali mengasihi kita, begitu kan ya? Ada yang mau di sini cintanya bertepuk sebelah tangan? Gak ada yang mau, ya. Maunya itu pokoknya kalau sudah naksir mati-matian, bahkan berdoa, doa puasa gitu kan. Tuhan gak tahu caranya gimana buat dia cinta juga balik sama saya, gitu kan ya? Nah ini anak-anak muda, kalau orang tua yang mungkin sudah lewat itu waktunya, mungkin sudah 20-30 tahun yang lalu gitu ya. Tapi kalau ingat ketika jatuh cinta itu semua pasti senyum-senyum, karena apa? Hatinya itu berbunga-bunga gitu ya. Nah tapi kita sudah ditemukan Tuhan, dan cinta Tuhan begitu sempurna buat kita. Tapi apakah hari ini kita juga menemukan Tuhan di dalam kehidupan kita? Itu yang harus kita pertanyakan. Kalau Tuhan mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna, apakah hari ini kita juga ditemukan Tuhan? Kita mengasihi Tuhan dengan kasih-Nya yang sama. Hari ini kita dengan tema, temukan Tuhan dalam hidupmu. Yuk sama-sama kita buka dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama. 2, 3. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Tuhan mau kita untuk mencari Tuhan. Tuhan mau kita selalu dekat kepada Dia. Mungkin saudara berpikir, ini ayat salah. Ketika kita baca ayat ini mungkin saudara bilang, saya skip ayat ini. Karena apa? Saya kan sudah jadi orang Kristen, saya kan sudah beribadah setiap minggu, setiap hari saya baca firman, setiap hari saya berdoa. Tapi saudara, ayat ini ditujukan bukan hanya kepada orang yang tidak percaya, tetapi ayat ini ditujukan kepada orang yang katanya beriman kepada Tuhan. Mengapa? Di dalam kebenaran firman Tuhan ada ayat seperti ini. Karena ketika kita datang ke gereja, kita beribadah seperti saat ini, belum tentu setiap kita itu sudah menemukan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi hari ini jangan kita berbangga dulu sebagai orang percaya yang rajin ibadah setiap minggu. Kita sudah pasti menemukan Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya di dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan apa? Carilah Tuhan. Mengapa kok ada ayat seperti ini? Karena pada dasarnya manusia itu malas untuk mencari Tuhan. Nggak heran, sudah jadi orang Kristen puluhan tahun, kehidupannya tidak diubahkan, tidak berubah, menyatakan diri sebagai orang percaya, tapi setiap hari hidupnya tetap di dalam dosa. Masih banyak bukan orang Kristen yang hidup di dalam dosa, tahu kebenaran, tapi dia hidup di dalam dosa. Mengapa? Karena dia belum menemukan Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga nggak heran saudara, di dalam keluarga orang percaya, di dalam keluarga Kristen, istri banyak yang kepahitan kepada suami. Karena apa? Suami kalau hari Minggu pelayanan haleluya,
Tapi dari hari Senin sampai Sabtu kayak halilintar. Suami juga gitu, Bu, jangan salah. Hari ini juga suami-suami banyak yang kepahitan sama istri. Biar adil ya, kalau enggak nanti saya diprotes sama bapak-bapak. Kenapa suami banyak kepahitan? Karena hari-hari ini banyak istri yang enggak menghargai suami, yang enggak mau tunduk sama suami. Banyak istri-istri yang hari ini sudah, dia rasa pekerjaannya sudah lebih hebat daripada suami, sehingga tidak bisa menghargai suaminya. Mungkin hari ini istri yang sudah pelayanan, dia pikir pelayanannya lebih luar biasa dari suaminya, sehingga tidak menghargai suaminya. Sehingga apa? Ketika suami dan istri model seperti ini, ketika orang tua model seperti ini, bagaimana dengan kehidupan anak-anaknya? Anak-anaknya pasti jauh lebih pusing. Lihat mama seperti itu, lihat papa seperti itu. Sehingga apa? Banyak anak remaja sekarang, anak-anak yang kepahitan, entah sama papanya, entah sama mamanya. Sehingga banyak kita ketemui, kehidupan keluarga orang Kristen tidak mencerminkan orang Kristen. Kenapa saudara? Karena kita datang ibadah, itu hanya sebagai aktivitas saja yang menunjukkan bahwa kita ini orang Kristen. Tetapi belum tentu di dalam keseharian kita, di dalam ibadah, kita ini menemukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus benerin dulu persepsi yang salah tentang kita menemukan Tuhan. Yang pertama apa? Orang berpikir kalau sudah beribadah pasti menemukan Tuhan. Belum tentu. Oleh karena itu banyak sekali orang yang sudah puluhan tahun mengikut Tuhan tapi kehidupannya tidak berubah. Yang kedua, kita berpikir kalau kita ada masalah, kita datang kepada Tuhan. Itu sudah dikatakan, oh dia sudah mencari dan dia menemukan Tuhan. Belum tentu saudara. Banyak dari kita yang ketika kita mendapatkan masalah, kita datang kepada Tuhan itu tidak menemukan Tuhan. Karena apa? Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita dapat masalah, itu kita hanya datang untuk mencari pertolongan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan hanya untuk mencari mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Betul atau betul saudara? Orang berkata, oh kalau gitu menemukan Tuhan, itu harus sekolah teologi terlebih dahulu. No, saudara. Orang yang sudah sekolah teologi, belum tentu dia juga menemukan Tuhan. Saya juga sekolah teologi, saya ambil S1, S2. Tetapi apakah di dalam sekolah teologi saya menemukan Tuhan? Tidak. Ketika sekolah teologi itu hanya menambah pengetahuan tentang Tuhan, menambah gelar kita, tetapi kita belum tentu menemukan Tuhan. Menemukan pengetahuan tentang Tuhan dan menemukan pribadi Tuhan, itu adalah hal yang jauh sekali berbeda. Amin, saudara. Nah, kalau gitu menemukan Tuhan itu apa sih? Menemukan Tuhan itu adalah kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan kemudian kita berjalan terus bersama dengan Tuhan sehingga kita mengerti dan rencana, kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Menemukan Tuhan adalah kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan kemudian kita terus berjalan bersama Tuhan dari hari ke hari sampai kita mengerti apa itu rencana dan kehendak Tuhan bagi setiap kita. Mungkin saudara bingung, menemukan Tuhan itu mulainya dari mana? Saudara harus punya kerinduan untuk saudara bisa menemukan Tuhan. Ini yang tidak jarang yang ditemukan di dalam kehidupan orang Kristen. Oleh karena itu kenapa orang Kristen malas berdoa? Sudah belasan tahun ikut Tuhan, malas doa. Siapa yang di sini yang enggak saat teduh setiap hari, enggak usah angkat tangan, tapi cukup bertobat. Amin, saudara. Kita harus punya kerinduan. Kenapa? Mulai dari kerinduan itulah saudara bisa menemukan Tuhan. Kita harus punya kerinduan terlebih dahulu. Seperti kerinduan Tuhan untuk menemukan setiap kita. Tuhan punya kerinduan agar orang-orang yang dikasihinya juga mengasihi Tuhan. Betul saudara? Kita pun juga harus punya kerinduan untuk kita menemukan Tuhan. Kita harus punya kerinduan untuk apa? Kita mengasihi Tuhan setiap hari itu lebih lagi, lebih dan lebih lagi. Ada seorang teman saya bertanya gini, gimana ya Deb caranya? Supaya saya tuh tidak malas saat teduh setiap hari.
Saya berkata, pikirkan, kalau hari ini adalah hari terakhir. Itu saudara, itu yang selalu saya tanam dalam kehidupan saya. Memang kadang-kadang kita itu capek dengan aktivitas, ya. Saya juga pelayanan di dalam seminar ya saudara, dan juga dalam seminar itu 1 kali seminar 10 kali pertemuan, habis itu lanjut seminar yang kedua 10 kali pertemuan, lanjut lagi seminar yang ketiga itu 6 kali pertemuan. Dan selalu saya mengajarkan kepada mereka untuk mereka saat teduh setiap hari, memuji menyembah Tuhan dan baca firman setiap hari secara rutin, jangan putus. Mereka selalu bilang gini, Bu, gimana ya? Aktivitas saya itu padat, Bu, dari pagi sampai malam. Saya bilang, itulah. Makanya engkau harus berdoa kepada Tuhan, minta agar setiap kita punya kerinduan. Saudara, kalau punya kerinduan kepada Tuhan, maka apapun kesibukan saudara, secapek apapun saudara, saudara akan pasti tetap mencari Tuhan dalam kehidupan ini. Kalau dulu saudara waktu masih pacaran, ya, kangen, rindu sama pacar, jaraknya itu jauh, kira-kira saudara tetap datang enggak? Saya kalau lihat di sosmed itu ya, satu Jakarta, satu Palembang, karena kangen terbang, ya. Bahkan ada yang dari luar negeri datang, karena apa? Kangen, rindu, semuanya dibelain, jarak ribuan kilometer aja ditembus. Betul saudara? Tapi apakah hari ini kita punya kerinduan yang sama seperti itu kepada Tuhan? Saudara, kalau kita nggak punya kerinduan untuk menemukan Tuhan dalam kehidupan kita, percayalah, mengikut Tuhan pada akhirnya itu akan sia-sia. Karena apa? Hanya orang yang mengikut Tuhan, pada akhirnya dia menghadapi apapun dalam kehidupannya, dia tetap bisa berpegang teguh kepada imannya. Hanya orang yang menemukan Tuhan, yang bisa berkata, sekali Yesus tetap Yesus selamanya, sampai aku berpulang. Apapun yang terjadi, apapun resikonya, bayar harga seperti apapun, itu hanya orang yang menemukan Tuhan dalam hidupnya, yang akan bisa membuktikan, sekali Yesus tetap Yesus selamanya. Nah, kapan kita harus memuji menyembah Tuhan? Setiap hari saudara, ya. Setiap hari ketika kita memuji menyembah Tuhan, kita baca firman, dan kemudian kita melakukannya. Memang ketika kita melakukannya, di situ akan ada proses saudara. Proses apa? Kita proses belajar untuk mengenal Tuhan. Tapi kemudian kita belajar proses untuk apa? Melakukan kebenaran firman. Tapi mungkin dalam perjalanannya kita jatuh, nggak apa-apa, bangkit lagi, belajar lagi, kita jatuh lagi, bangkit lagi. Itu adalah proses saudara. Jangan kita dikalahkan oleh proses. Karena apa? Roma 8:28 dikatakan Allah turut bekerja dalam segala hal untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Jadi dalam setiap kejadian dalam kehidupan kita, itu dapat dipakai oleh Tuhan sebagai sarana agar kita mencari dan menemukan Tuhan, serta kita mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi hari ini kalau kita menghadapi masalah, kita punya problem, kita punya pergumulan, jangan marah. Karena Tuhan bisa pakai masalah itu agar kita mencari, menemukan Tuhan, dan kita mengenal Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Tapi kita tuh kadang tuh banyak alasan untuk kita tidak mencari Tuhan. Orang berkata gini, tidak bisa mencari Tuhan. Karena apa? Karena merasa Tuhan itu menyimpan berjuta misteri yang tidak mudah dipahami. Mereka berkata mustahil untuk menemukan Tuhan. Saudara, saya katakan, Tuhan itu memang menyimpan berjuta misteri. Iya. Tetapi Tuhan menyediakan porsi untuk mengenai dirinya, yang supaya kita bisa mengenal Tuhan. Supaya siapapun yang mencari Tuhan itu pasti menemukan Tuhan. Amin. Tuhan itu memang menyimpan berjuta misteri, tapi Tuhan juga menyediakan porsinya. Untuk apa? Untuk kita bisa menemukan Dia dan kita mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Melalui apa? Melalui kebenaran firman. Firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, itu adalah cara Tuhan supaya kita menemukan dan kita mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu di dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan apa? Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Karena apa? Ia akan dipuaskan. Nggak ada firman Tuhan berkata, orang yang haus dan lapar akan kebenaran, pada akhirnya dia sia-sia tidak bisa menemukan Tuhan. No,
Tetapi dikatakan berbahagialah, karena apa? Karena setiap orang yang haus dan lapar akan kebenaran, setiap orang yang mencari Tuhan, dia pasti menemukan Tuhan dalam hidupnya. Dia pasti menemukan Tuhan karena apa? Karena porsinya itu memang sudah Tuhan sediakan. Karena Tuhan ingin setiap kita, anak-anak yang dikasihinya itu mengenal Tuhan dengan cara yang benar. Mengenal Tuhan dengan persepsi yang benar. Amin, saudara. Kita berkata apa kadang? Mengapa kita itu tidak sungguh-sungguh untuk kita menemukan Tuhan? Yang kedua, karena kita itu merasa kita sudah punya pengenalan yang cukup akan Tuhan. Ya, sehingga apa? Kita tidak perlu lagi untuk menemukan Tuhan. Nah saudara, kalau kita ini sudah merasa puas dengan pengenalan akan Tuhan yang kita miliki, maka waktu-waktu yang kita miliki, waktu, perhatian, potensi yang ada, pasti kita gunakan untuk mencari hal-hal yang lain dan bukan lagi untuk mencari Tuhan. Kuota untuk kita menemukan Tuhan itu pasti kita batasin. Karena apa? Kita berpikir bahwa kita ini sudah mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Padahal firman Tuhan mengatakan kita harus mencari, kita harus menemukan Tuhan itu dengan segenap hati kita. Coba kita buka di dalam Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Dikatakan apa di sana, saudara? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kata tetapi di sini, saudara, mempunyai arti menunjukkan bahwa apa? Bahwa ada hal yang salah dan ada hal yang perlu dikoreksi. Apa itu, saudara? Kalau kita baca ayat sebelumnya, ya, baca ayat 32, itu mereka mencari Tuhan hanya untuk berkat-berkat jasmani. Sehingga dalam ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya bahwa apa? Berkat jasmani itu jangan engkau fokuskan, tetapi harus engkau pentingkan, perhatikan dalam kehidupanmu. Engkau harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dalam arti kata lain, engkau harus menemukan Tuhan di dalam kehidupanmu. Yang satunya harus dianggap apa? Dianggap kurang atau tidak penting, yaitu apa? Berkat jasmani. Karena apa, saudara? Ketika kita menemukan Tuhan dalam kehidupan ini, engkau menemukan segalanya. Tetapi ironis, banyak orang itu menginvestasikan waktu, pikiran, tenaga, dan potensinya hanya untuk apa? Hanya untuk hal-hal yang lain, hanya untuk kesenangannya, hanya untuk hobinya, tetapi tidak mengarahkan diri untuk mencari dan menemukan Tuhan dalam kehidupannya. Ada lagi orang yang berkata apa? Gak perlu fanatik sama Tuhan. Betul, saudara? Saya dari dulu sering kali dengar, jangan fanatik jadi orang. Betul, saudara. Jangan fanatik kepada hamba Tuhan. Karena apa? Hamba Tuhan, manusia biasa. Pak Kornel, saya, kita semua adalah hamba Tuhan yang banyak sekali kekurangannya. Kita harus memperbaiki diri, harus berubah. Setiap hari itu harus berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Tetapi, kalau saya mau katakan, kita harus fanatik dengan Tuhan. Karena apa? Kita harus menempatkan Tuhan sebagai segala-galanya dalam kehidupan kita. Bahkan sumber sukacita kita tidak akan pernah kita dapatkan dari tempat lain. Tetapi hanya Tuhan Yesus seorang saja. Amin. Kalau kita menemukan Tuhan dan kita menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya sumber sukacita kita, Tuhan satu-satunya kebahagiaan kita, maka percayalah saudara, menghadapi badai apapun dalam kehidupan kita, kita berkata apa? Santai. Karena apa? Karena yang terpenting, aku ada Tuhan. Amin, saudara. Kalau Tuhan berada di pihakku, siapa lawanku? Artinya apa? Ketika Tuhan ada di pihak kita dan kita juga ada di pihak Tuhan. Ketika kita berjalan terus bersama dengan Tuhan, masalah apapun tidak akan pernah bisa untuk membuat iman kita gugur. Bahkan
membuat iman kita semakin hari semakin teguh. Karena apa? Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita melihat bagaimana kasih Tuhan itu sempurna bagi kita. Kita melihat bahwa kekuatan Tuhan itu dilimpahkan kepada kita. Kita melihat bagaimana penghiburan dan sukacita Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sehingga menghadapi apapun kita tetap bisa tersenyum. Amin, saudara. Kemarin kita sharing-sharing dengan Pak Eka, dengan Bu Lili, ya. Kemarin sore mereka menjamu, kita makan, kita ngobrol. Dan suami saya berkata, wah kalau lihat Pak Eka nih sukacita, kelihatannya Pak Eka itu enggak punya masalah, gitu ya. Padahal kita tahu bahwa setiap kita pasti punya masalah. Kenapa, saudara? Ada sukacita. Karena dia sudah tahu bahwa yang terpenting dalam hidup ini, asal ada Tuhan, dia punya segalanya. Amin, saudara. Ya, bagaimana, saudara, supaya rasa haus itu dalam kehidupan kita itu tidak hilang. Supaya kita punya kehausan, kerinduan untuk terus kita mencari Tuhan. Maka kehausan kita akan hal-hal yang lain, kerinduan kita akan hal-hal yang lain itu harus dibuang. Kehausan apa? Kehausan akan berkat jasmani. Kehausan akan apa? Zona nyaman dalam kehidupan kita. Kerinduan apa? Maunya masalah itu cepat-cepat selesai. Siapa di sini yang selalu kalau dapat masalah, aduh Tuhan, tolong Tuhan, cepat selesaikan masalahku. Bertobat mulai hari ini. Karena apa? Masalah itu juga Tuhan bisa pakai agar apa? Kita menemukan Tuhan dan kita mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ya, jangan pernah sia-siakan kesempatan, saudara. Karena apa? Hidup itu hanya sekali. Belum tentu ada kesempatan. Bahkan besok pagi, belum tentu kita itu punya kesempatan. Betul, saudara? Kita tuh nggak pernah tahu. Pak Eka kemarin sharing dengan kita, beliau berkata, sekarang aku setiap pagi, ketika aku bisa buka mata, aku benar-benar mensyukuri kalau Tuhan masih memberikan hari ini kepadaku sebagai satu kali lagi kesempatan, satu hari kesempatan untuk aku hidup. Berapa banyak daripada kita kalau bangun tidur, tidak pernah mensyukuri kesempatan yang Tuhan berikan. Padahal saudara tahu, banyak loh berita, orang ketika tidur dia tidak bangun lagi. Betul? Tetapi selalu kita nih beranggapan, itu kan orang lain. Kita selalu punya mindset bahwa apa? Aku umur panjang. Kita bisa umur panjang, puji Tuhan. Tapi kalau tidak, saudara, bagaimana kehidupan kekekalan kita kalau mulai hari ini kita tidak menemukan Tuhan dalam kehidupan kita? Semua yang kita lakukan itu sia-sia. Ketika kesempatan itu sudah habis, ketika Tuhan berkata, waktunya sekarang sudah pulang, engkau tidak bisa putar kembali lagi. Kesempatan itu sudah selesai. Oleh karena itu, yuk saudara, mengikut Tuhan, bukan hanya kita sekedar datang ibadah, bukan hanya sekedar kita baca firman, tetapi temukan Tuhan dalam kehidupanmu dan biarkan kebenaran firman Tuhan itu mengubah kehidupanmu. Sehingga apa? Sehingga ketika kita berpulang, Tuhan itu menemukan setiap kita menjadi hamba-hambanya yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Jangan sampai kita berpikir saat ini, oh aku pasti diterima Tuhan. Ternyata pada akhirnya kita ditolak oleh Tuhan. Pernahkah kita berpikir seperti itu, saudara? Dan kalau kita seperti itu, betapa malangnya kehidupan kita. Masalah yang kita hadapi itu tidak ada apa-apanya. Kalau suatu hari kelak kita tuh sampai ditolak oleh Tuhan. Yuk hari ini saudara, kita menemukan Tuhan. Jangan pernah menunda untuk kita menemukan Tuhan. Karena apa? Belum tentu kita punya kesempatan lagi untuk kita menemukan Tuhan dalam kehidupan ini. Jangan selalu berpikir, saya ini panjang umur. Kita berpikir positif, bagus. Tapi apakah kita ini melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Kalau setiap kita ditanya, apa tujuan hidupmu? Apa tujuan akhir hidupmu? Pasti kita semua berkata apa? Saya mau masuk Yerusalem baru. Ada di sini yang tidak mau masuk Yerusalem baru? Nggak ada. Tapi apakah yang kita lakukan itu sesuai dengan tujuan akhir kita? Banyak dari kita yang hanya mau, oh saya mau nanti ketika saya mati, saya masuk surga bertemu Tuhan Yesus. Tetapi apa yang kita lakukan
tidak membawa kita sampai kepada tujuan itu. Karena apa? Kita hanya sibuk untuk memuaskan kedagingan kita. Kita hanya sibuk memuaskan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Dan kita tidak pernah berpikir bagaimana perasaan Tuhan. Tuhan itu menunggu agar setiap kita menemukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kesempatan itu tidak datang 2 kali, saudara. Ya, contohnya seperti apa? Seperti Firaun. Lihat Firaun. Dia selalu menunda ketaatannya kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya Tuhan itu biarkan. Karena apa? Dia mengeraskan hatinya. Dalam tulah 1 sampai tulah 5, Firaun itu mengeraskan hatinya. Sehingga baru sampai di tulah 6 dan tulah 10 baru Tuhan berkata, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Jadi jangan berkata Tuhan itu pilih-pilih. Tuhan memilih Firaun untuk mengeraskan hatinya. No, karena Tuhan berkata, Tuhan rindu setiap jiwa itu diselamatkan. Oleh karena itu Tuhan mati di atas kayu salib untuk apa? Untuk satu dunia, saudara. Kadang orang itu berpikir gini, sudahlah Bu, nanti tunggu saya kaya, baru saya mencari Tuhan. Nanti tunggu saya kaya, baru saya mau menemukan Tuhan. Saudara, kalau saudara punya prinsip seperti itu, percayalah. Ketika saudara sudah kaya beneran, saudara juga tidak akan mencari Tuhan. Mengapa? Karena kekayaan itu akan memikat kehidupan saudara. Kekayaan itu hanya akan membelenggu kehidupan saudara. Hanya untuk apa? Terus menjauh dari Tuhan, terus menjauh daripada Tuhan. Kita harus ingat saudara, dosa itu memikat. Ketika saat ini saudara masih hidup di dalam dosa, saudara berkata, tunggu Bu, nanti tunggu umur 40, tunggu umur 50 baru aku menemukan Tuhan. Ketika saudara sudah sampai di usia itu, percayalah, saudara juga tidak akan mencari Tuhan. Karena apa? Saudara sudah terlalu dalam jatuh di dalam dosa, sampai saudara itu tidak bisa lagi keluar. Karena apa? Dosa itu memikat saudara. Bahkan ketika ada di gereja, saudara pun juga selalu berpikir dengan apa? Urusan-urusan duniawi. Badannya ada di gereja, tetapi pikiran dan hatinya nggak tahu melalang kemana. Mari kita hari ini koreksi diri saudara. Ingat, dunia itu semakin jahat. Banyak orang meninggalkan Tuhan. Mereka berkata apa? Buat apa sih cari Tuhan? Nggak ada untungnya. Makin dekat sama Tuhan, kita makin banyak masalah. Makanya ikut Tuhan itu biasa-biasa saja. Ada orang berkata gini sama saya, lihat ya, orang itu baik, masih muda, tapi sudah dipanggil Tuhan. Yang satu nyelutuk, makanya jadi orang itu jangan terlalu baik. Jahatlah sedikit-sedikit, supaya apa? Supaya tidak cepat mati. Lihat saudara, kalau saudara tidak pernah menemukan Tuhan dalam kehidupan saudara, saudara akan berpikir apa? Iya ya, betul ya. Tetapi coba pikirkan, apa gunanya kita panjang umur kalau sampai pada akhirnya kita masuk kepada api yang kekal? Jauh lebih berarti usia kita pendek, tetapi kita punya kualitas kehidupan yang luar biasa berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika engkau selesai, engkau berjumpa dengan Yesus, menikmati kebahagiaan surgawi. Betul saudara? Orang juga berkata, buang-buang waktu aja cari Tuhan. Minggu ke gereja sekali aja itu loh sudah cukup. Lebih baik gunakan waktumu untuk sesuatu yang lebih berguna. Kalau ada orang berkata gini, saya tuh miris. Bagaimana? Kita satu hari itu makan berapa kali saudara? 3 kali. Makan pagi, makan siang, makan malam. Kalau ada yang diet ya oke lah. Tapi bahkan ada orang yang satu hari makan sampai 5-6 kali gitu ya. Kalau kita ke Jogja malam kita juga masih kulineran saudara. Ya. Tapi apakah kita ini punya porsi yang sama untuk Tuhan? Bukankah kita tuh lebih banyak mementingkan kehidupan jasmani kita daripada kita memperhatikan kehidupan rohani kita? Segala sesuatu masalah, ketika terjadi masalah yang kita teringat, yang ada di dalam hati kita apa? Aduh kok masalah lagi. Karena apa? Kita nggak enak dapat masalah. Kita nggak siap untuk kita ini keluar dari zona nyaman. Tetapi hari ini mari kita belajar. Ketika kita mendapatkan masalah dalam kehidupan kita, asal karena bukan masalah yang dicari sendiri ya saudara. Kalau sudah cari sendiri masalah ya itu beda hal. Misalkan saudara judi, kemudian saudara kehilangan banyak uang, saudara bankrupt, ya jangan bingung. Karena apa? Itu kesalahan yang dicari sendiri. Itu masalah yang kita cari.
Tetapi kalau seperti Ayub, mari kita belajar, lihat Ayub. Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dia tidak pusing tuh dengan kehidupan jasmani dia. Karena apa? Dia adalah orang yang sudah menemukan Tuhan di dalam kehidupannya. Amin, saudara. Bahkan hari-hari ini banyak juga pelayan Tuhan. Lebih senang, lebih berbangga kalau bisa melayani pekerjaan Tuhan di mimbar, di stage ini, di dalam gereja menjadi asam multimedia, PAW, hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan seperti saya, daripada menyiapkan waktu untuk duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Mengapa saat ini banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh, saudara? Kenapa? Karena dia belum menemukan Tuhan dalam hidupnya. Orang yang menemukan Tuhan dalam hidupnya itu, dia akan bersungguh-sungguh di dalam kehidupannya, menjaga kehidupannya itu jauh daripada dosa. Saudara, saya banyak melayani orang-orang yang sakit ya, orang-orang yang sudah tua juga, orang yang muda yang sakit. Banyak sekali penyesalan dalam kehidupan mereka. Dari mereka saya belajar. Mereka itu bukan menyesal karena bilang, Bu, saya menyesal. Karena apa? Saya belum sempat jadi orang kaya. Enggak. Karena apa? Mereka tahu kekayaan itu tidak akan dibawa mati, saudara. Mereka juga enggak berkata, Bu, saya menyesal karena saya belum sekolah S3. No, saudara. Walaupun mungkin Samsung hari ini sudah S24 mungkin ya. Saya enggak tahu S24, S25. Tapi mereka tidak pernah menyesal. Karena apa? Pada akhirnya ketika mereka berpulang, titel kita itu semua sama. Apa itu, saudara? Almarhum, almarhumah. Betul? Engkau mau sekolah S3, engkau cuma lulusan SD, titelnya sama, almarhum, almarhumah. Tetapi saudara, mereka berkata apa? Saya menyesal dalam hidup ini, karena apa? Ketika waktu masih ada, saya tidak pergunakan waktu yang ada untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya datang ibadah hanya sekedar saya ibadah. Saya baca firman hanya sekedar saya baca firman. Sehingga apa, saudara? Ketika sudah sampai di penghujung waktu, mereka menyadari waktu tidak bisa diputar kembali. Saudara, jangan sampai penyesalan ini juga menjadi penyesalan kita. Amin, saudara. Jangan sampai kita tidak menemukan Tuhan. Kalau kita tidak menemukan Tuhan, itu sama artinya apa? Kita hanya menemukan dunia dan segala tawarannya yang menggiurkan, yang akan membawa kita kepada apa? Kepada api kekal. Manusia itu hanya dua jalannya. Kalau engkau tidak ikut jalan Tuhan, maka engkau ikut jalan iblis. Hanya itu saja, saudara. Jadi kalau kita tidak menemukan Tuhan dalam hidup ini, berarti yang kita temukan adalah dunia dan tawarannya yang siap membawa kita kepada api kekekalan. Nah, saudara, apa yang menjadi tolak ukur kita sudah mencari dan menemukan Tuhan? Orang yang tidak menemukan Tuhan dalam hidupnya, itu adalah dia tidak membiarkan Tuhan itu hidup di dalam hidupnya. Dia tidak membiarkan Tuhan itu berpengaruh kuat di dalam hidupnya. Tapi apa? Yang berpengaruh kuat dalam hidupnya itu hanya apa? Kehendaknya sendiri, kedagingannya yang semakin hari semakin besar, saudara. Ya. Dan kehidupannya tidak mencerminkan orang percaya, jadi batu sandungan. Tetapi orang yang mencari dan menemukan Tuhan itu berbeda. Yang pertama, saudara, ya, dia akan selalu punya kerinduan dan selalu punya kerinduan. Untuk apa? Untuk terus mengenal pribadi Tuhan dan kehendaknya. Dan dia tidak pernah berhenti untuk mencari Tuhan. Hari ini kita cross check. Apakah hari ini saya masih punya kehausan untuk saya terus mencari dan menemukan Tuhan dalam kehidupan kita? Orang yang menemukan Tuhan itu, kehausannya akan Tuhan itu tidak akan pernah terpuaskan. Bukan karena dia tidak mendapatkan atau dia tidak menemukan Tuhan. Bukan, saudara. Tetapi itulah orang yang menemukan Tuhan. Dikatakan di dalam Yohanes apa? Ketika dia menemukan air hidup itu seperti sumber air kehidupan di dalam hidupnya. Yang menjadi apa? Sumber kerinduan. Aku mau Tuhan lebih lagi. Aku mau Tuhan lebih lagi. Sehingga nggak heran kalau saudara melihat orang yang semakin hari, dia semakin memperbanyak jam doanya, dia memperbanyak jam ibadahnya. Dia terus berusaha menggali kebenaran firman. Itu karena apa?
Karena dia sudah menemukan Tuhan dalam hidupnya. Hari ini kalau saudara masih suam-suam kuku, pertanyakan kepada dirimu, apakah kita sudah menemukan Tuhan atau tidak dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, orang yang menemukan Tuhan itu adalah orang yang membiarkan Roh Kudus memimpin kehidupannya. Sehingga apa? Dia mengerti hal-hal apa yang harus dia buang dari kehidupannya. Dia memiliki tekad untuk melepaskan yang berharga menurut versinya sendiri. Untuk apa? Untuk mendapatkan yang paling berharga dalam hidup ini, yaitu apa? Pribadi Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Ada sebuah kesaksian orang yang bernama Yakusa Tatsuya. Dia adalah orang nomor 2 di kelompoknya. Ya, dia ikut Yakusa sejak dia umur 17 tahun, saudara. Karena apa? Dia melihat Yakusa itu keren, ya, ditakuti oleh orang-orang, hidupnya berfoya-foya, sehingga dia masuk menjadi anggota Yakusa. Dan ketika dia masuk menjadi anggota Yakusa, darah itu sudah menjadi makanannya sehari-hari. Karena apa? Kerjaannya hanya berkelahi, membunuh orang, ya. Melihat orang dibunuh itu sudah biasa. Tapi kemudian dia itu sampai pernah 7 kali ditangkap, saudara, dan 3 kali dia masuk penjara. Tetapi terakhir kali dia di penjara itu selama 10 tahun. Dan ketika waktu dia di penjara selama 10 tahun, satu kali, ya, di balik selnya dia mendapatkan pencerahan dari buku yang dibacanya, dan melalui buku yang dibacanya dia ini menemukan Tuhan. Setelah dia bebas dari penjara, dia sekolah pendeta, dan kemudian setelah dia selesai sekolah pendeta, dia pulang ke rumah ibunya. Dia menutup kafe yang dibangun oleh ibunya dan dia dulu. Dia tutup kafe itu dan dia bangun kafe itu menjadi sebuah gereja yang bernama Gereja Kristus Sumibito Notomo, yang artinya teman orang berdosa. Lihat, saudara, ini adalah contoh orang yang mencari dan menemukan Tuhan. Dia berani meninggalkan kehidupan dunia yang menyenangkan hanya apa? Hanya supaya dia mendapatkan Yesus itu seutuhnya sebagai harta yang paling berharga di dalam kehidupannya. Kita lihat siapa Paulus. Paulus berkata apa? Tetapi yang dahulu merupakan kepentingan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dia sudah menemukan Kristus sehingga dia berkata apa? Segala sesuatu yang aku lakukan dahulu itu merupakan kerugian bagiku. Hari ini apakah kita masih hidup dengan kehidupan kita yang sama? Kalau kita masih menghidupi kehidupan kita yang sama sebelum kita mengenal Kristus, berarti kita belum menemukan Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, orang yang menemukan Tuhan itu adalah orang yang selesai dengan dirinya. Ada seorang teman sahabat saya, ya, dari kecil itu dia tuh dari kecil, mamanya itu hanya sayang kepada saudaranya yang lain, kepada 3 saudaranya yang lain. Dia itu tidak disayang, dia itu tidak diperhatikan. Nah, dari dulu sejak dia muda, dia hidup dengan kekecewaan, dengan kemarahan. Dia menuntut agar mamanya ini berlaku adil. Dia berkata, kakak dan aku juga sama-sama anak mama, saudara. Tetapi satu kali dia datang kepada mamanya ketika dia sudah menikah, dia sudah punya anak 2, ya, putri yang cantik yang Tuhan berikan kepada dia. Dia berjumpa dengan mamanya dan dia berkata, Mama mau benci aku nggak apa-apa. Mama mau coret aku dari kakak itu nggak apa-apa. Mama mau buat apapun terhadap aku, semua itu terserah mama. Tetapi satu hal yang mama perlu tahu, aku tidak membencimu karena engkau adalah mamaku dan aku sayang sama mama. Lihat, saudara, orang yang menemukan Tuhan itu selesai dengan dirinya. Dia tidak ada tuntutan kepada orang lain. Dia juga tidak ada lagi tuntutan kepada Tuhan. Karena apa? Dia sudah selesai dengan dirinya. Dia beralih kepada apa? Beralih kepada kehendak dan rencana Tuhan. Orang yang menemukan Tuhan, dia hanya bertanya, Tuhan, apa yang engkau mau untuk aku lakukan hari ini? Itu yang akan aku lakukan. Setiap hari seperti itu, saudara, ya. Fokusnya hanya satu. Semua yang dia lakukan hanyalah untuk Tuhan. Amin, saudara. Tadi saya lihat Pak Cornel ketika pujian penyembahan, ya. Pak Cornel main itu apa yang namanya? Kicerikan katanya, ya. Itu bahasa Perancisnya, ya. Kicerikan gitu, ya. Lihat, saudara, seorang gembala, dia
beliau mau main kayak gitu. Karena apa? Beliau sudah selesai dengan dirinya. Kalau orang yang belum menemukan Tuhan, belum selesai dengan dirinya, dia akan berkata apa? Saya gembala, tidak pantas saya main ini. Ayo panggil yang lain, main. Ini tugasmu, bukan tugasmu. Tapi kita bisa lihat ya, kalau orang sudah menemukan Tuhan, itu sudah selesai dengan dirinya. Semua pelayanan itu sama di hadapan Tuhan. Yang terpenting kita melakukannya dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Amin, saudara. Hari ini pertanyaan kita, apa pencarian terbesar dalam kehidupan saudara? Apakah itu harta? Apakah itu jabatan? Apakah itu cinta? Apakah itu kesembuhan? Apakah itu nama baik di hadapan manusia? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, cari dan temukan Tuhan, maka engkau tidak akan pernah menyesal pada akhir hidupmu. Karena apa? Karena orang yang mencari dan menemukan Tuhan akan kelihatan dari buahnya, dan hidupnya mempermuliakan nama Tuhan selalu sampai pada akhirnya. Amin, saudara. Yuk hari ini kita temukan Tuhan dalam kehidupan kita. Menemukan Tuhan yang pertama adalah mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, terus berjalan bersamanya setiap hari untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Dan yang kedua, ingatlah saudara, waktu itu terbatas, jangan pernah kita sia-siakan. Yang ketiga, kita ingat, menemukan Tuhan, kita menemukan segalanya. Dan yang terakhir, barang siapa menemukan Tuhan, maka ia akan ditemukan Tuhan, hidupnya itu berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Ya, saya tutup firman Tuhan hari ini dengan kesaksian. Saya panggil suami saya untuk boleh maju ke depan. Shalom. Nama saya Romi, saya suami dari Ibu Devi. Saya sudah kenal istri saya. Kami sudah menikah 22 tahun, pacaran 8 tahun, jadi 30 tahun lah saya kenal istri saya. Sudah kenal luar dalam atas bawah, semuanya sudah kenal. Saya terlahir dari keluarga Kristen, sehingga saya mengenal Yesus itu Tuhan, Tuhan itu Yesus. Dari kecil saya sudah kenal, tapi kenalan saya cuma sebatas itu. Saya merasa saya sudah cukup kenal Kristus dengan tahu Dia Tuhan. Saya menjalani hidup saya dengan cara yang salah. Saya jatuh dalam banyak dosa, segala macam dosa, kecuali dosa mabuk karena saya tidak bisa minum alkohol. Saya menikmati, waktu itu saya pikir hidup seperti kata istri saya, hidup cuma sekali, jadi harus dinikmati. Karena kalau kita mati, belum tentu masuk surga. Jadi surga dunia harus dinikmati dulu waktu itu. Ya, sehingga satu saat saya menjalani itu. Kami menikah sekitar 3 tahun. Saya jatuh dalam dosa perselingkuhan yang cukup parah. Berapa tahun? 12 tahun. Saya berselingkuh, meninggalkan istri, anak, bahkan anak-anak saya ketika mereka masih kecil. Bisa dibilang mereka tidak punya sosok papa. Waktu itu saya merasa dengan memberikan mereka materi sudah cukup. Saya tidak perlu kasih perhatian, cukup materi. Ternyata semua itu salah. Saya baru sadar ketika saya salah itu ketika istri saya berubah, dia mengenal Tuhan, dia mencari Tuhan. Waktu itu waktu itu cuma keluarga Kristen biasa, sehingga satu saat istri saya dia mengenal Tuhan dan dia berubah, sehingga saya juga melihat satu perubahan dari istri saya, tapi saya belum memutuskan untuk berubah. Tapi satu saat saya merasa capek dengan dosa, tapi saya takut untuk berhenti berbuat dosa karena saya takut terikat kembali, dilarang-larang kemana-mana, diperiksa-periksa HP-nya, jadi saya tidak mau itu. Sehingga satu saat saya merasa capek, saya memutuskan untuk berhenti, tapi saya tidak ngomong sama dia kalau saya mau berhenti buat dosa, karena takutnya nanti kalau ngomong berhenti, ditagih beneran, jadi ya tidak usah diam-diam aja. Sehingga satu saat saya, ketika berhenti itu saya merasa diri saya, hidup saya hampa. Terus tidak lama kemudian saya sakit. Saya sakit itu
Nanti detail tentang sakit biar istri saya yang menjelaskan. Sakit saya cuma sakit gigi. Tapi sakit itu membawa saya ke arah yang menuju maut. Waktu sebelum itu saya merasa umur saya itu pasti panjang. Pasti dia mati duluan daripada saya. Tapi waktu itu saya merasa, waduh, jangan sampai ini waktu saya. Saya terus berdoa, Tuhan, saya minta ampun, kalau bisa izinkan saya untuk mendapatkan mujizat-Mu Tuhan. Supaya saya jangan sampai dioperasi. Karena waktu itu saya sampai kesulitan bernapas, sampai sesak napas, tidak bisa bernapas. Ternyata saya harus dioperasi 1 kali. Setelah operasi saya masuk ICU, di Surabaya ICU 3 hari. Terus saya mau dioperasi lagi untuk 2 kali. Saya berdoa, Tuhan, saya minta mujizat, jangan dioperasi lagi Tuhan. Karena waktu itu saya dipasangi alat bantu napas. Saya baru tahu, saudara, ternyata bisa bernapas itu anugerah Tuhan. Karena ketika pakai alat bantu napas itu nggak enak beneran nggak enak. Dan biayanya mahal sekali. Waktu itu kalau tidak salah 1 hari puluhan juta untuk bernapas. Sehingga ketika saya sembuh, saya tahu, oh ternyata bernapas itu adalah anugerah Tuhan yang harus kita syukuri ya. Bernapas itu mahal harganya ternyata, saudara. Sehingga akhirnya saya memutuskan untuk, ya sudah, saya mau bertobat benar-benar, saya mau mencari Tuhan. Saya waktu itu saya perokok keras, saya merokok 1 hari sekitar 4-5 bungkus. Saya terus bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau berhenti berbuat dosa, saya mau mencari Engkau Tuhan Yesus sebagai tandanya, saya akan berhenti merokok. Saya sengaja pilih waktu itu hari ulang tahun saya untuk berhenti merokok. Saya bilang, Tuhan, dalam nama-Mu aku pasti bisa. Saya cari jam 12 malam itu rokok terakhir saya, dan saya berhenti. Setelah berhenti rokok itu 1 bulan kemudian sakit yang saya ceritakan tadi, sakit parah. Terus setelah sakitnya sembuh, saya mencari Tuhan. Saya seperti tadi istri saya juga bilang, mencari Tuhan itu dengan membaca kebenaran firman-Nya. Saya seperti orang Kristen yang baru, saya coba baca firman Tuhan. Masuk ayat kedua, saya tutup itu Alkitab. Karena apa? Gak ngerti, bosan nih. Saya terus mencoba lagi, tutup lagi, karena bosan, gak ngerti. Masuk sampai mungkin 7 ayat, tutup. Sampai satu saat saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan, dia mengajari saya bagaimana cara membaca Alkitab. Saya tanya, bagaimana Pak? Baca aja Pak Romi, ngerti nggak ngerti, maju terus. Nanti sudah selesai, diulang lagi. Sudah selesai, diulang lagi. Ketika saya mempraktekkan kayak gitu, saya selesai sampai ke 5 kali. 5 kali saya ngulang, saya mulai mengerti tanpa perlu dimengerti. Mengerti sendiri, saudara. Jadi buat Bapak Ibu yang kesulitan membaca Alkitab, mungkin bisa tiru cara saya. Ngerti nggak ngerti, maju terus. Jangan dicoba mengerti, karena pasti bikin pusing. Itu aja kesaksian saya mungkin tentang detail sakit saya, biar istri saya yang menjelaskan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara, kalau saya mau flashback ya, sebelum tadi suami sudah berkata, kami diproses dalam pergumulan rumah tangga selama 12 tahun. 6 tahun pertama saya lakukan semua dengan kekuatan, dengan cara saya bayar orang untuk cari tahu suami saya di mana, saya labrak dia segala macam. Bahkan 1 kali pernah saya mau tabrak itu pelakor ya. Itu semua karena apa? Karena saya belum menemukan Tuhan dalam kehidupan saya. Tetapi ketika 1 kali saya menemukan Tuhan, saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, respon saya itu berbeda. Saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Saya berkata, Tuhan, saya kembalikan suami saya kepada Engkau. Karena saya tahu kasih-Mu kepada suami saya jauh lebih besar, jauh lebih sempurna daripada saya mengasihi dia. Dan sejak itu ketika saya menemukan Tuhan, saya mempraktekkan kebenaran firman. Saya tahu istri harus jadi penolong. Yang saya lakukan adalah apa? Saya tidak pernah singgung dosanya, tetapi saya tetap belajar seperti kebenaran firman. Apa yang saya lakukan? Saya mengasihi, saya mengampuni, dan saya tetap melayani dia. Dan di situ, saudara, Tuhan ubahkan kehidupannya. Amin, saudara.
Begitu pula juga dengan suami saya. Sebelum dia mengenal Tuhan, saya selalu berkata kepada anak saya, ayo kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Jangan pernah bandingkan kehidupanmu dengan kehidupan orang lain. Kalau kita hari ini masih bisa bernafas, kita itu bersyukur loh kepada Tuhan. Dia dalam hati berkata gini, Allah, lebay pendeta satu ini. Namanya manusia ya pasti bernapas toh. Kalau manusia hidup nggak bernapas ya berarti sudah mati. Tapi dia ngomong dalam hati, dia nggak berani utarakan karena dia tahu kalau dia utarakan itu nanti sesi saat teduh kita tuh jadi panjang. Bisa 1 jam saya khotbah gitu ya. Jadi dia diam. Tetapi Tuhan itu tahu. Ketika 2016 dia memutuskan dia bertobat, saudara. Tapi Tuhan tahu dia belum menemukan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga melalui sakit gigi, bayangin saudara, melalui sakit gigi. Sakit gigi ini sakit gigi termahal. Karena biayanya yang wow, luar biasa. Tetapi saya melihat bagaimana Tuhan mencukupkan semuanya. Tetapi melalui sakit, melalui masalah yang kita nggak mau, yang kita rasa, aduh saya nggak mau masalah. Tetapi justru melalui masalah, di situ suami saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sampai satu kali, dia kemudian berkata, Tuhan, mulai hari ini, aku mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mulai hari ini, aku mau bertobat. Dan aku menyerahkan hidupku hanya untuk Tuhan. Amin, saudara. Dari sakit gigi yang biasa, ya. Tetapi sampai dia harus dibawa ke Singapura, diterbangkan. Saya harus charter pesawat, karena kondisinya tidak memungkinkan untuk naik pesawat biasa, ya. Kita boleh lihat tayangannya. Ini posisi masih di Surabaya, ya. Nah, ini selesai operasi di Surabaya. Ini ketika dia akan dibawa ke Singapura. Ini ketika kita sudah sampai di Mount Inovena di Singapura. Itu adalah mertua saya, saudara. Itu saya ya, bukan suster. Saya pegang alat tulis karena untuk berbicara dengan suami dia tidak bisa bicara. Jadi semuanya pakai tulis. Dan ini ketika suami saya harus belajar untuk dia berjalan. Dia belajar untuk dia bernapas sendiri, ya. Ini dia belajar ketika dia makan. Waktu itu masih belum bisa, masih kesedak, jadi dokter harus memberhentikan dia. Dan ini ketika dia sembuh, saudara. Ini saat ketika kita mau pulang. Dan ini sebelum kita pulang, saya merayakan ulang tahun saya. Hadiah yang terindah yang Tuhan berikan. Oktober 2016, di mana suami saya menyerahkan hidupnya hanya untuk Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin, saudara. Saya kalau lihat putaran video ini, saya selalu terenyuh. Betapa saya merasakan Tuhan itu begitu mengasihi kita.
Yuk saudara, kita sudah ditemukan Tuhan melalui kasih karunia-Nya. Kita bisa menjadi orang percaya. Tapi bagian kita, yuk kita juga temukan Tuhan dalam kehidupan ini. Kehidupan suami saya sebelum dia mengenal Tuhan, dia hidup di dalam dosa. Dia dalam perjinahan, perjudian, narkoba, semuanya itu yang dia lakukan. Hanya satu yang belum, dia berkata apa? Mabuk, karena dia memang tidak kuat untuk minum alkohol. Dan ketika dia bertobat, tapi dia belum menemukan Tuhan, dia sudah bertobat, tetapi dia pertobatan menurut dia adalah dia hanya diam di rumah, dia tidak lagi melakukan dosa, tetapi dia menemukan kehampaan di dalam hidupnya. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, di situ baru dia merasakan kehidupan yang sesungguhnya sebagai orang percaya. Hari-hari ini kami bukan tidak punya masalah, kami tetap punya pergumulan, tetapi kami mengalaminya dengan cara berpikir, dengan iman yang berbeda. Karena apa? Kami berdua menemukan Tuhan dalam kehidupan ini. Percayalah saudara, masalah mau sebesar apapun, bagaimana iblis orang lain berusaha menjatuhkan saudara. Tapi satu hal, kalau saudara sudah menemukan Tuhan, yang lain saudara berkata apa? Semuanya itu biasa, karena aku punya Tuhan yang luar biasa. Amin saudara, mari kita bangkit berdiri. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan hidupku mengenal firman-Mu. Sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan hidupku mengenal firman-Mu, dan Kau bisa sertai tiap langkahku.
Biarlah kehidupan kami Tuhan selalu menjadi bukti kebesaran bagi nama-Mu. Biarlah setiap orang yang melihat kehidupan kami, mereka boleh melihat Kristus yang ada di dalam kehidupan kami. Tuhan, berikan setiap kami kerinduan untuk kami mencari dan menemukan Engkau dalam kehidupan kami. Kami pegang janji-Mu Tuhan, bahwa setiap orang yang mencari Tuhan, dia akan menemukan Tuhan di dalam kehidupannya. Biarlah kami terus Tuhan boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Kami boleh terus berjalan bersama dengan Engkau. Dan kami boleh mengerti setiap rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan, karena kami tahu ketika kami menemukan Engkau, kehidupan kami akan diubahkan. Kehidupan kami akan berbuah. Kehidupan kami akan menjadi berkat. Kehidupan kami akan menceritakan kemuliaan Tuhan. Dan ketika kami menemukan Tuhan, kami boleh terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami mau tanggalkan dosa. Kami benci terhadap dosa. Dan kami mau selesai terhadap kehidupan kami sendiri Tuhan. Kami beralih kepada setiap rencana dan kehendak-Mu yang terbaik bagi kami. Dan ketika kami menemukan Tuhan, kami mau kehidupan kami selalu dipimpin oleh Roh Kudus setiap harinya, setiap saat. Sehingga kehidupan kami boleh mengendapi firman-Mu. Kehidupan kami boleh menggenapi kehendak-Mu bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai, hamba-Mu terbatas. Biarlah Roh Kudus yang tidak terbatas boleh memeteraikan setiap kebenaran firman yang sudah disampaikan. Biarlah bukan hanya kami dengar, tetapi kami boleh renungkan Tuhan. Boleh bertumbuh di hati kami yang subur, dan boleh kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Biarkan kami menemukan Tuhan, sehingga sampai pada kesudahannya, iman kami tetap teguh, sekali Yesus tetap Yesus selamanya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.